Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya lampu di rumah kita bisa terus nyala tanpa henti? Di balik semua itu, ada sebuah sistem yang luar biasa canggih, pahlawan tanpa tanda jasa yang bekerja dalam senyap. Nah, hari ini kita bakal kenalan sama sistem tak kasat mata ini, yang perannya jadi makin krusial saat kita mulai beralih ke energi yang lebih hijau. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari tantangan energi baru. Terus kita bedah dulu jaringan listrik itu kayak apa, baru kita kenalan sama si penjaga stabilitas. Setelah itu, kita intip cara kerjanya, dan terakhir kita lihat gimana cara membangun jaringan listrik yang lebih pintar untuk masa depan. Siap? Yuk, kita mulai. Sekarang ini kan, seluruh dunia lagi rame-rame beralih ke energi bersih. Ngejar target net zero di tahun 2050. Keren banget kan? Tapi ternyata, di balik niat baik ini, ada tantangan teknis yang super besar buat fondasi kehidupan modern kita, yaitu jaringan listrik. Mungkin kedengerannya simple ya. Tinggal ganti aja pembangkit listrik tenaga uap dengan panel surya atau kincir angin. Selesai kan? Tapi kenapa sih ternyata proses transisi ke 100% energi bersih itu jauh lebih rumit dan susah dari yang kita bayangkan? Nah, masalah utamanya ada di sini. Jaringan listrik kita selama ini dibangun untuk sumber energi yang stabil dan bisa diatur. Bayangin aja, bahan bakar fosil itu kayak pegawai kantoran yang disiplin, bisa diandalkan, dan outputnya bisa kita kontrol. Sementara itu energi terbarukan, nah ini lebih mirip pekerja lepas yang super kreatif, tapi moodnya sangat tergantung cuaca. Kalau lagi cerah atau anginnya kencang, hasilnya luar biasa. Tapi kalau mendung, ya dia libur. Sifatnya yang naik turun inilah yang bisa bikin jaringan listrik jadi goyang. Oke, supaya kita paham solusinya, kita harus kenalan dulu sama medan perangnya. Yuk, kita lihat sebentar gimana sih perjalanan listrik dari sumbernya sampai bisa nge-charge HP kita. Jadi semuanya itu berawal dari sistem pembangkitan, tempat listrik dibuat. Dari situ, listrik dikirim lewat semacam jalan tol tegangan tinggi yang kita sebut sistem penyaluran. Setelah menempuh jarak yang jauh, barulah listrik turun ke jalan-jalan kecil di lingkungan kita lewat sistem distribusi. Dan gambar ini nunjukin tahap akhirnya dengan jelas banget. Sistem distribusi inilah yang jadi kurir terakhir, yang tugasnya nganterin listrik dengan aman ke setiap colokan di rumah dan kantor kita. Kompleks banget kan? Semuanya saling terhubung dalam satu jaringan raksasa. Nah, pertanyaannya, dengan jaringan serumit ini, ditambah lagi ada sumber energi baru yang sifatnya nggak bisa diprediksi, kok bisa ya jaringan ini nggak ambruk setiap kali ada masalah? Disinilah pahlawan kita yang tak terlihat mulai beraksi. Jawabannya adalah sebuah sistem proteksi. Kalau kita ibaratkan jaringan listrik itu tubuh manusia, nah, sistem proteksi ini adalah sistem imun sekaligus sistem sarafnya. Dia yang jaga-jaga terus 24 jam sehari. Tugas utamanya itu bukan buat mencegah masalah loh, karena yang namanya gangguan, entah itu karena petir atau pohon tumbang, itu pasti ada aja. Tugasnya adalah, begitu ada masalah sekecil apapun, dia harus langsung bertindak cepat buat mengisolasi atau mengurung area yang bermasalah itu. Tujuannya, biar nggak menyebar dan bikin seluruh sistem jadi lumpuh. Kenapa ini penting banget? Ya, bayangin aja. Gara-gara dia gerak cepat, gangguan kecil di satu tiang listrik nggak sampai bikin satu kota jadi mati lampu. Dia juga yang menyelamatkan peralatan-peralatan super mahal yang harganya bisa miliaran dari kerusakan fatal. Jadi perannya benar-benar krusial. Oke, kita udah kenal sama sang penjaga. Tapi gimana sih sebenarnya cara kerjanya? Ternyata dia punya 2 tugas inti dan 3 kekuatan super yang harus dia miliki. Cara kerjanya sebenarnya cukup simpel. Pertama, dia mendeteksi. Dia ini kayak detektif yang nggak pernah tidur, terus-menerus memantau aliran listrik. Kalau ada yang aneh, misalnya arus tiba-tiba melonjak atau ada korsleting, dia langsung tahu. Begitu dia nemu masalah, dia lanjut ke tugas kedua, mengisolasi. Dia punya semacam tombol darurat yang langsung dia tekan untuk memutus area yang bermasalah dari seluruh jaringan yang sehat. Nah, untuk bisa menjalankan tugasnya dengan sempurna, dia butuh 3 kekuatan super. Pertama, kepekaan. Dia harus sensitif banget, sampai gangguan paling kecil pun bisa dia rasakan. Kedua, kecepatan. Ini wajib, dia harus bergerak dalam hitungan milidetik untuk mencegah kerusakan meluas. Dan yang ketiga, selektivitas. Dia harus pinter dan gak salah sasaran. Cuma area yang benar-benar bermasalah saja yang diputus, sementara bagian lain dari jaringan harus tetap aman dan menyala. Jadi intinya, sistem proteksi ini memang sudah canggih. Tapi kita bisa loh bantu dia kerja lebih baik lagi. Caranya, yaitu dengan mendesain jaringan listrik yang dari sananya memang sudah lebih pinter dan lebih tangguh. Salah satu strategi utamanya ternyata ada di desain atau tata letak jaringannya sendiri.
Para insinyur sengaja membangun jalur-jalur cadangan atau redundansi. Jadi kalau ada satu jalan yang putus, listrik masih bisa lewat jalan lain. Biar gampang, kita lihat contohnya. Yang di kiri itu jaringan radial, model paling dasar. Ibaratnya ini jalan buntu. Kalau ada pohon tumbang di tengah jalan, ya sudah, semua rumah di ujung jalan itu pasti mati lampu. Nah, yang di kanan itu konfigurasi spindle. Ini jauh lebih pintar. Dia punya jalur alternatif yang disebut penyulang cadangan. Jadi begitu jalan utama bermasalah, listrik secara otomatis langsung dialihkan lewat jalur cadangan. Listrik pun tetap mengalir. Dan ini dia desain yang paling canggih, jala-jala atau mesh grid. Bayangkan saja ini seperti jaringan jalan di pusat kota besar, di mana setiap persimpangan punya banyak sekali pilihan rute. Mau ke satu titik bisa lewat utara, selatan, timur, atau barat. Ini membuatnya super andal. Makanya desain ini dipakai untuk area-area super penting seperti pusat data atau rumah sakit yang nggak boleh mati lampu sedetik pun. Jadi, seiring kita membangun jaringan yang bisa menangani energi terbarukan, sistem imun jaringan kita ini juga terus berevolusi, jadi makin pintar. Ini yang kemudian membawa kita ke sebuah pemikiran akhir yang menarik. Gimana ya jadinya kalau nanti sistem ini nggak cuma bisa menyembuhkan masalah dengan cepat, tapi juga bisa memprediksi masalah bahkan sebelum gejalanya muncul? Itu baru namanya masa depan.